Dinas Perhubungan Kota Batu mulai melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan parkir tepi jalan umum dan pemungutan retribusi parkir non-tunai. Sosialisasi digelar di Hotel Aster Kota Batu dengan diikuti sekitar 300 juru parkir yang tersebar di Kota Batu. Hadir dalam kegiatan ini, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko, Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso, Kepala Dinas Perhubungan Kota Batu Imam Suryono, serta perwakilan pimpinan Bank Jatim Cabang Kota Batu. Kepala Dinas Perhubungan Kota Batu Imam Suryono mengatakan, jika kegiatan ini merupakan sosialisasi Peraturan Daerah Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan parkir tepi jalan umum dan pemungutan retribusi parkir non-tunai. Lewat perda terbaru ini, kebocoran pendapatan daerah dari sektor parkir bisa diminimalisir dan PAD pendapatan asli daerah dari sektor parkir yang tahun ini ditarget 8 miliar rupiah bisa terpenuhi. Meski masih bertahap, dalam waktu dekat parkir non-tunai akan diterapkan bukan pada pembayaran parkir namun pada pembayaran retribusi parkir yang akan dilakukan dengan sistem cashless atau non-tunai. Jadi pengelola parkir dalam menyetorkan retribusi kepada pemerintah daerah melalui pembayaran rekening di Bank Jatim agar pelaporan jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kegiatan ini adalah salah satu kegiatan Dinas Perhubungan di bidang perparkiran. Nah, pada saat ini kami mengumpulkan seluruh juru parkir yang ada di Kota Batu, lebih kurang 300 orang. Jadi tujuannya adalah pembinaan juru parkir dan sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2020 serta Perwali Nomor 148 Tahun 2020. Harapannya dengan mengerti tentang peraturan perundang-undangan yang ada untuk bidang perparkiran, juru parkir itu diharapkan bisa mematuhi apa yang sudah diperintahkan oleh undang-undang seperti itu. Oleh karena itu, ke depan dengan dengan dilakukannya penyelenggaraan parkir di tepi jalan sesuai dengan Perda Nomor 3 itu bisa ke depannya lebih baik, bisa PAD-nya meningkat. Kemudian PAD nanti kalau meningkat kan dikembalikan kepada masyarakat seperti itu. Nah, tuh. Kemudian materi-materi yang akan kita sampaikan nanti, yang pertama ya itu tadi ya, sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2020 dan Perwali 148 Tahun 2020. Yang pertama itu, kemudian yang kedua nanti kami juga akan menyampaikan sistem informasi parkir untuk Kota Wisata Batu. Jadi nanti dengan tahun 2021 kami akan melakukan itu. Walaupun agak terlambat tapi kan bagus gitu. Kemudian yang ketiga, nanti juga kami akan mengundang konsultan untuk menerangkan atau menyampaikan bahwa inilah potensi parkir yang ada di Kota Batu. Jadi kami melakukan kajian untuk potensi parkir, ternyata memang potensinya bagus di Kota Batu itu. Nah, yang terakhir adalah penyampaian materi nanti tentang pemungutan retribusi ya melalui rekening. Jadi kami mengundang Bank Jatim untuk bisa memberikan pembinaan arahan kepada para juru parkir. Nah, nanti setorannya itu tidak lagi pakai uang tunai, tapi semuanya nanti non tunai. Kedepan, jika site mini sudah berjalan secara bertahap, pemberlakuan parkir non-tunai juga akan dilakukan dengan menggunakan sistem e-parking atau parking elektronik. Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko mengakui dalam pengelolaan parkir di Kota Batu terlambat dibandingkan kota atau kabupaten lain. Perjalanan pengelolaan parkir di Kota Batu tidak seimbang dengan kemajuan pariwisata dan pertanian di Kota Batu yang pesat.
pariwisata dan pertanian maju, namun mekanisme dan sistem perparkiran Kota Batu masih jalan di tempat. Karena itu Pemkot Batu mengubah sistem pengelolaan parkir secara elektronik lewat e-parking, hingga akhirnya lebih memudahkan proses penyetoran bagi juru parkir maupun dinas perhubungan dalam melakukan penyetoran retribusi parkir. Jika sistem ini berjalan e-parking, maka PAD pendapatan asli daerah dari sektor parkir akan meningkat, yang dapat digunakan untuk pembangunan dan kemakmuran warga Kota Batu. Wali Kota menambahkan pembagian pendapatan parkir di Kota Batu 40-60, di mana 60% buat jukir, pengelola parkir, sementara yang 40% buat pemerintah daerah, sehingga pelaku atau jukir tidak merasa dirugikan. Ketika sudah itu semua menjadi sebuah sistem, akhirnya satu, lebih efektif dan efisien. Dan tentu saja kebocoran itu akan lebih, boleh dibilang sangat sedikit. Nah, ini adalah hal yang menjadikan kerja organisasi terutama di sub pemerintah Kota Batu ini lebih ringan dan lebih transparan semuanya. Itu yang penting. Yang mudah-mudahan ketika ini dilaksanakan, peningkatan retribusi parkir itu signifikan. Bismillah. Oh iya, kesejahteraan siapa? Parkir, juru parkir gitu. Insya Allah ketika ini betul-betul kita ini akhirnya kesejahteraan itu merata, bukan hanya di alun-alun seperti itu. Jadi kan ada pembagiannya untuk seluruh tukang parkir, juru parkir ini merata. Mudah-mudahan seperti itu. Dari Kota Wisata Batu, Ari Pungka, Asia TV melaporkan.